Perempuan tuh nggak akan pernah mudah di posisi apapun. Kamu memilih bisnis, ya siap-siap rumah tanggamu akan retak. Kamu memilih bisnis, ya siap-siap nanti kamu akan bermasalah dengan anak ketika anakmu sudah dewasa. Jangan pernah tunggu kesempatan sempurna. Jangan pernah kamu menggantungkan harapanmu di masa depan yang kamu pikir itu bisa lebih baik. Kerjakan sekarang gitu. Growth-nya itu di bisnisnya gitu. Dari saya hanya mulai hand blender, baskom, timbangan yang cuman harganya 20 ribuan. Sekarang saya punya industri kosmetik yang cukup diperhitungkan lah di Kota Malang ini ya, di Jawa Timur juga gitu. Itu udah pencapaian banget sih buat saya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Albatati, usia saya 40 tahun. Saya owner dari Our Akila, produsen sabun natural dan juga merek terdaftar sebagai Our Akila, juga bergerak di bidang skincare untuk sensitive acne prone skin. Model bisnis Our Akila ini sebenarnya B2C ya, jadi langsung kita ke customer, kita nggak ada perantara kedua. Karena sebenarnya modelnya itu kita lebih ke pembuatan produk dan juga langsung ke customer, yang mana customer ini sebenarnya lebih kebanyakannya sih di bagian online sih gitu. Dulunya kita mayoritasnya itu di media sosial, kemudian banyak customer-customer juga yang beralih ke e-commerce. Baru setelah itu untuk saat ini alhamdulillah sudah mulai berkembang sih, dari yang awalnya full dulu di online aja bisnisnya, sekarang sudah mulai bergerak di offline store. Posisi store-nya juga ada di Malang gitu. Jadi sekitar 80% online, 20%-nya itu yang offline gitu. Mulai proses produksi, penjualan juga ada di sini. Kita ada sih beberapa reseller sih sebetulnya di beberapa kota di Indonesia, seperti di Aceh, kemudian Makassar, di Kalimantan itu juga ada, tetapi dia untuk aturan mainnya dia tetap mengikuti sama rules yang kita kasih gitu. Dari keluarga itu sebenarnya ayah saya karyawan, jadi dia itu graphic designer di perusahaan percetakan. Ibu saya itu guru honorer. Sudah puluhan tahun jadi guru honorer gitu. Jadi memang tidak ada background kesehatan sama sekali. Sebetulnya saat itu saya memang diminta untuk daftar kuliahnya di kedokteran. Cuman karena nggak bisa masuk di UNER, satu-satunya kampus yang boleh saya masukin sama orang tua saya waktu itu hanya UNER saja gitu. Bisa masuk UNER, kalau nggak masuk nggak boleh ke kedokteran. Karena nggak boleh di luar kota. Bisa masuk sebenarnya di Brawijaya, cuman akhirnya saya nggak ambil. Masuknya ke farmasi UNER gitu. Kemudian dari perbolehkan masuk di farmasi UNER, kuliah, kemudian ambil pendidikan profesi apoteker. Itu saya ambil jurusan farmasinya itu yang bagian di rumah sakit. Jadi namanya tuh clinical pharmacy gitu. Jadi untuk di industrinya sebenarnya melalui proses perjalanan kali ya gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang saya impikan, bukan saya pingin banget bikin pabrik juga enggak gitu. Jadi karena mungkin kondisi yang memaksa saya akhirnya mengambil jalur ini gitu. Dulu itu sebenarnya awal karir jadi asisten di laboratorium mikrobiologi di Farmasi UNER, kemudian langsung masuk ke rumah sakit sebagai apoteker, kemudian juga sempat juga kerja di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang di bagian bedah kegawat daruratan, gitu, yang cukup membentuk saya sih sebenarnya, mungkin jadi pribadi saya saat ini. Saya total bekerja di sana paling cuma sekitar 1,5 tahun ya, tapi itu berdampak sekali sih, karena di ruangan itu yang betul-betul saya tahu, saya paham artinya hidup yang berharga itu kayak gimana, karena saya selalu seliweran dengan pasien yang sudah hampir meninggal gitu ya. Kemudian dari situ baru masuk jadi dosen prodi farmasi Fakultas Kedokteran di Universitas Brawijaya. Nah, dari situ dosen ini kan sebenarnya sudah cita-cita saya gitu. Saya udah bercita-cita jadi dosen itu sudah lama sebenarnya. Ibaratnya ketika saya mau menyusun rencana hidup itu tuh, pokoknya nanti saya jadi dosen sambil jadi ibu rumah tangga. Ternyata ketika dua fungsi itu dijadikan satu untuk di kasusnya saya, kayaknya nggak bisa masuk gitu loh. Jadi saya harus memilih salah satu karena saya ternyata harus ikut sama suami untuk pindah ke luar kota ya, di Serang, Banten. Terus
Dari situ ketika saya pindah, itu ternyata saya itu mendapati kondisi alergi. Jadi saya penderita dermatitis atopik. Ketika saya di Malang itu tidak terlalu berasa gitu. Ketika saya pindah ke luar kota di Banten itu ternyata cuacanya lebih panas, kualitas airnya beda dengan yang di Malang gitu ya. Kemudian saya mulai gatal-gatal, saya mulai kumat gitu ya. Anak saya ternyata juga mengalami hal yang sama gitu loh. Dari situ tuh saya mulai aware gitu, apa mungkin saya harus ganti sabun, kayak dulu saya pakai sabun konvensional ya. Saya cari sabun-sabun alami itu ternyata harganya tuh mahal banget Mas gitu. Sedangkan pada saat itu ya kan nggak mungkin gitu. Kayak kita pakai sabun itu kan bukan untuk mencerahkan kulit, bukan untuk bikin kita lebih glowing gitu loh. Saya butuh itu untuk sehari-hari gitu loh. Terus akhirnya makanya saya berusaha mencari sabun natural dengan harga yang lebih terjangkau dan bisa dipakai sehari-hari itu saat itu nggak ada gitu. Jadi satu-satunya opsi yang saya punya waktu itu ya saya harus bikin sendiri gitu loh. Jadi saya bikin sendiri itu sebetulnya memang untuk saya dan juga anak-anak saya. Kita cuman bikin satu cetakan kecil gitu ya. Kalau misalkan saya pakai, saya oke. Lebihannya saya jual. Kalau teman-teman mau beli silahkan dibeli gitu ya. Kalau misalkan ada pesanan baru saya buatkan. Jadi benar-benar sesantai itu gitu loh. Kita nggak ada target apa-apa lah gitu loh. Karena memang benar-benar itu cuman sampingan aja, hobi lah gitu. Dari situ 3 tahun berjalan Mas seperti itu. Sampai akhirnya dari 3 tahun itu saya pindah ke Malang lagi gitu. Karena suami keterima spesialis. Itu kondisi yang memaksa saya akhirnya bisnis ini gitu loh. Karena kita nggak ada income tambahan lain. Kita nggak bisa berharap sama orang tua. Kita nggak berharap sama saudara. Suami sekolah spesialis itu kan justru uang akan tersedot ke situ gitu loh. Meskipun beliau dapat beasiswa ya. Tapi uang rumah tangga dapat dari mana gitu loh. Gaji pokok suami dipotong ABC kayak gitu. Masuk ke saya dan anak-anak cuman berapa. Jadi akhirnya saya harus cari cara gimana ini tuh bisa berhasil gitu loh. Di momen itulah sih kayak menurut saya tuh akhirnya yang memaksa saya yaitu kepepet lagi ya. Saya kepepet, saya harus bisa memaksimalkan pendapatan dari jalur ini gitu loh. Itu sih akhirnya bikin saya lebih fokus untuk ngembangin bisnis sih. Dulu itu memang namanya Akila Handmade Soap. Jadi lebihan sabun itu tadi saya cuman kasih label seada-adanya gitu. Ngasal aja ngasih nama juga, alah wes kasih nama Akila aja dah, kasih nama anak saya gitu. Udah selesai gitu loh. Terus dari situ ya orang-orang taunya Akila Handmade Soap gitu. Diliput di beberapa media pun namanya juga Akila Handmade Soap gitu loh. Baru setelah difokuskan bisnis ini dikembangkan akhirnya butuh di rebranding dari Our Akila. Kita rebranding itu mulainya tahun 2019. Baru fix keluarnya itu semua tahun 2020. Handmade-nya sudah mulai dari tahun 2013. Ya sekitar 400-500 ribu lah. Itu sebagai modal beli alat ya. Beli hand blender, beli timbangan, beli bahan baku. Kita pakainya juga dari minyak zaitun. Pada saat itu harganya nggak murah ya gitu. Sampai sekarang sih sebetulnya sudah lebih nggak murah lagi ya. Kemudian butter segala macam itu kita pakai bahan itu gitu. Dengan modal 400-500 ribu itu jadi 2 cetakan. Kita jual, dapat duit, puter lagi. Jadi full dari cuman itu aja tuh modalnya. Kita nggak ada tambah-tambahan lain. Jadi alhamdulillah sih dari situ tuh Allah kasih kemudahan ya. Uang tuh muter terus meskipun kecil ya. Terus ya dari situ sih saya ngambil ini meskipun ibaratnya keran air. Ini keran air nih nggak gede, dia kecil tapi dia stabil Mas. Sekitar 80% kebutuhan rumah tangga itu dari bisnis ini pada saat itu. Jadi saya nggak tahu karena suami saya udah bilang pada saat dia ngambil spesialis, "Dek saya minta tolong ya, bantu abang," dia bilang gitu. Ya saya menganggap waktu itu berarti kan rezekinya suami ada di tempat saya. Rezeki saya, anak-anak saya ada di tempat saya gitu. Jadi insya Allah Allah tuh pasti akan buka jalan. Dan itu benar-benar kejadian Mas. Gitu. Saat itu saya jualnya itu per piece-nya sudah di harga 30.000. Dengan kualitas minyaknya waktu itu saya pakai itu yang paling premium Mas. Extra virgin olive oil. Dengan kadar olive oilnya pada saat itu sudah cukup tinggi. Jadi sangat premium banget dengan harga yang cukup murah gitu. Mulai dari tahun 2013 itu awal omset tuh sebenarnya saya nggak terlalu inget ya berapa. Mungkin hanya sekitar beberapa ratus ribu gitu. Cuman beberapa bulan setelahnya ketika saya hitung ulang, saya tuh dapat omset 1,5 juta. 1,5 juta kalau ditarik maju ke sekarang tahun 2026 itu kita bisa mencapainya itu sekitar 60 kali lipat lebih tinggi daripada ya omset di beberapa bulan yang lalu. Jadi sudah cukup tinggi sih menurut saya ya gitu. Alhamdulillahnya, tapi mungkin dengan omset yang tinggi itu sebenarnya
beban untuk bisa mengembangkan bisnis makin besar juga sih gitu. Jadi sebagian besar dari laba yang kita dapat itu akhirnya nggak saya pakai lagi gitu loh. Saya kembangkan lagi untuk tambahan modal, saya tambahkan untuk pengembangan produk. Kita juga ada product development ya, di mana kita setiap pengembangan produk itu pasti biayanya butuh besar banget gitu loh. Jadi kita alihkan ke product development lain, terutama untuk skincare gitu, kita tambahkan di situ. Jadi akhirnya line produknya kita semakin berkembang dan juga fasilitas yang ada di pabrik pun juga semakin bertambah sih gitu. Kita total produk sekarang ada 13. Dari dulunya cuma satu satu produk, satu varian. Sekarang itu ada total 8 varian sabun dan skincare lain sebagainya gitu ya. Jadi total 13 produk. Semuanya fokus ke kulit yang dermatitis, kemudian seperti eksim, psoriasis itu bisa. Kemudian kalau skincare dia khusus untuk yang orang kulitnya mengalami kerusakan skin barrier sama acne prone skin. Saya pada saat awal membangun karir di bisnis inilah ya, karena saya nggak punya skill apapun kan, gitu. Cuman saya bisik-bisik ke Allahnya gini, "Ya Allah, saya ini bodoh loh, saya ini nggak tahu apa-apa, cuman saya tuh bener-bener kepepet gitu loh. Saya nggak punya modal, saya nggak punya kesempatan untuk kerja di tempat lain, gitu. Satu-satunya tempat yang saya bisa tuh ya di rumah ini aja," gitu loh. Saya bilang sama Allah, "Ya Allah, tolong atur gimana caranya supaya saya tuh bisa bertahan di bisnis ini," gitu. "Jangan sampai rugi ya Allah." Saya minta tolong banget, jangan sampai rugi gitu. Karena saya tahu bisnis itu bodoh kalau misalkan orang bilang nggak rugi tuh nggak mungkin gitu loh. Tapi justru itu yang saya challenge ke Allah gitu loh. Ya Allah tolong jangan sampai saya rugi. Kenapa? Kalau saya rugi, saya bangkrut, yang susah suami saya, orang tua saya, bahkan ayah saya yang waktu itu kena kanker, mereka justru yang akan kesulitan gitu. Jadi saya harus bisa survive apapun yang terjadi. Jadi ketika saya masih sendirian, saya justru produksi itu jam 12 malam, Mas. Ketika semuanya sudah tidur, ya Allah kuatkan aku supaya saya bisa membuat sabun gitu. Betul-betul jam 12 malam selesai jam 1, jam setengah 2. Itu hampir seminggu sekitar 4-5 kali gitu. Jadi nggak tahu gimana caranya, ya itu tadi. Pagi itu saya punya semangat untuk ngelihat hasil sabunnya saya gimana. Ada yang berhasil, ada yang rusak, ada yang harus kebuang sabunnya. Itu saya lakukan di 2 tahun, 3 tahun pertama. Sekarang alhamdulillah total timnya kita ada 9, sama saya berarti jadi 10 ya. Ada tim produksi, ada bagian quality control, quality assurance, bagian marketing, keuangan. Kita juga ada tim khusus yang memegang advertising ya di e-commerce, kita juga sudah ada. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang sih kita punya job desk yang sudah cukup mumpuni lah ya. Kita tuh nggak pernah kompromi masalah kualitas. Jadi saya tahu seluk-beluk bisnis sabun natural. Saya tahu bagaimana cara memanipulasi sabun supaya dia itu biaya produksinya ditekan. Oh ternyata diganti dengan bahan ini, ternyata diganti dengan bahan ini gitu ya. Itu kita nggak mau mengambil jalur itu gitu. Makanya mungkin bagi sebagian orang sabun ini tuh terasa terlalu mahal gitu. Kok mahal sekali sih Mbak? Harganya itu bisa sampai 40-50 ribu. Bahkan sabun premiumnya kita itu di harga 65 ribu gitu loh. Itu cukup mahal gitu. Tapi mereka nggak tahu di balik harga yang mereka bayar itu tuh ada kualitas yang kita tawarkan. Kenapa kualitas itu nggak bisa dikompromikan? Karena yang pakai ini kelompok orang yang kulitnya rentan. Orang yang kulit sensitif dengan orang yang kulitnya normal itu reaksinya berbeda, Mas. Buat orang yang kulitnya normal ketika mereka pakai sabun apapun lah ya, mungkin harga 3.000, 5.000-an sama harga mungkin 40 ribuan itu mungkin harganya sama aja gitu, rasanya sama gitu. Tapi di orang yang kulitnya sensitif itu outcome-nya itu betul-betul sebeda itu gitu loh. Makanya kita nggak berani kompromi masalah untuk kualitas sabun ya gitu. Mungkin dari situ. Kemudian juga doanya orang-orang yang kita nggak tahu lah dari siapa aja yang sudah mendoakan Mbak Nabila mudah-mudahan lancar barokah itu tadi. Ya mungkin sih dari situ sih. Gitu. Titik baliknya itu sebenarnya karena saya sudah ingat betapa saya tuh susah payah sih membangun bisnis ini ya gitu. Kalau saya flashback lagi tuh ini tuh bukan bisnis yang semudah orang buat tinggal menjalankan perisan bisnis orang tua atau mungkin yang memang dia sudah sekolah bisnis gitu ya. Ini tuh saya dapatnya tuh kayak ibaratnya tuh dengan berdarah-darah lah. Saya ingat banget waktu beberapa bulan sebelum COVID, saya tuh ditelepon sama teman saya. Dia bilang, waktu itu saya udah mempertimbangkan saya udahlah antara nyerah atau neruskan bisnis ini gitu loh. Kalau ini bisnisnya nggak ada legalitasnya, saya hancur di situ. Saya nggak akan bisa survive karena sudah banyak kejadian teman-teman yang sudah ditangkap polisi dan lain sebagainya.
sebagainya. Waktu itu saya katakan, "Saya ini mau melegalkan bisnis ini, tapi saya tuh nunggu suami saya, Mbak," saya bilang gitu. "Suami saya ini tinggal 1 tahun lagi selesai sekolah, 1 tahun selesai biar dia bantuin saya mendirikan industri ini," gitu. Tapi dia tuh maksa, teman saya itu. Dia bilang, "Nggak ada waktu, Bil." Dia bilang gitu. "Jangan pernah tunggu kesempatan sempurna. Jangan pernah kamu menggantungkan harapanmu di masa depan yang kamu pikir itu bisa lebih baik. Kerjakan sekarang," dia bilang. Akhirnya dari situ tuh saya tergerak, ya Allah iya ya betul juga ya, kita nggak ada yang tahu loh tahun depan itu seperti apa. Suami saya bisa bantu atau enggak, masih hidup atau enggak, kita nggak tahu gitu. Di momen itu tuh saya benar-benar mengupayakan seluruh aspek legal dari bisnis ini sendirian, Mas. Ke RT, RW, ngurus legalitas usaha, ke pengacara, ke kantor Kementerian Penanaman Modal, kantor pajak, ke BPOM, seluruh instansi itu saya tuh sendirian, cuma dibantu sama 1 karyawan. Pakai motor Supra jadul, saya nggak tahu itu mogok atau enggak di tengah jalan. Jadi kalau saya flashback ke situ tuh saya, ya Allah iya ya, ini tuh bukan bisnis yang mudah untuk dijalankan gitu loh. Udah seberat itulah diupayakan, masa iya sih harus berhenti gitu. Nah dari situ sih akhirnya saya mikir, apapun yang terjadi, pokoknya nyerah itu nggak boleh ada gitu di bisnisnya Aur Akila. Selesu apapun, seberat apapun lah ya usahanya berjalan, mungkin nanti akan ada saatnya Allah bilang, udah kamu selesai gitu ya. Tapi mungkin kayaknya nggak dalam waktu sekarang-sekarang ini deh gitu. Perempuan itu nggak akan pernah mudah di posisi apapun. Terutama kalau misalkan dia tuh sudah punya banyak tanggung jawab ya gitu. Nggak akan pernah mudah gitu loh. Tidak ada yang namanya bisa menyeimbangkan peran sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pengusaha itu nggak akan pernah terjadi gitu loh. Dan ini sudah dari sekian banyak 13 tahun lah ya saya amati gitu. Ya ternyata kita tuh tetap dipaksa untuk memilih. Tidak akan bisa semua peran tuh kita ambil gitu ya. Kamu mau memilih apa? Kamu memilih bisnis, ya siap-siap rumah tanggamu akan retak. Kamu memilih bisnis, ya siap-siap nanti kamu akan bermasalah dengan anak, mungkin tidak di tahun-tahun sekarang. Tapi kamu akan menuai hasilnya itu ketika anakmu sudah dewasa. Itu sesuatu yang saya sangat concern sekali sih. Saya nggak mau mengorbankan dua aspek itulah. Bisnis itu adalah salah satu upaya aja sih. Itu masuk ke dalam variabel dalam hidup kita. Jadi bukan ibaratnya Y sama dengan X kuadrat plus 5X kayak gitu. Bisnis itu bukan Y-nya. Bisnis itu variabel yang di sebelah kanan. Jadi jangan sampai kita lupa. Kita membranding diri kita sebagai pebisnis, rumah tangga kita hancur, anak kita terbengkalai. Atau mungkin nanti kita bisa menuai hasil dari keegoisan kita itu bertahun-tahun setelah ini gitu loh. Saya nggak mau hal itu terjadi sih gitu loh. Makanya saya nggak mau membersamai bisnis ini sendirian gitu. Setiap keputusan-keputusan bisnis itu saya selalu minta tolong sama Allah gitu. Ya Allah, saya ini sendiri gitu loh. Saya bukan couple-planner, saya bukan, ini otak nih isinya cuma satu tapi kebelah-belah gitu loh. Ngurus anak, ngurus suami, ngurus orang tua, dan macam-macam gitu loh. Saya butuh Allah itu untuk membersamai saya ketika mengambil keputusan lah ya kayak gitu. Jadi apapun keputusannya, insya Allah itu saya akan ikuti gitu loh. Setelah sholat, setelah saya renungi, saya baca Quran, mungkin bisa jadi inspirasi akan muncul dari situ sih gitu. Baru setelah itu saya ambil keputusan gitu. Jadi ya nggak akan pernah bisa seimbang. Itu kenyataannya loh. Dan sering nggak sejalan dengan teori sih memang. Teori bisnis ya. Nggak ada masalah. Saya nggak sesuai dengan teori bisnis pada umumnya. Tapi yang jelas saya butuh keluarga saya itu tetap utuh. Dan bisnis ini tetap berkah apapun levelnya gitu. Level meskipun dulu masih homemade, sekarang sudah sebagai industri. Di tiap level itu harus menjanjikan keberkahan lah buat sekitar gitu. Terus terang saya nggak ada pencapaian secara material gitu, karena yang masuk ke saya itu sebenarnya itu sangat amat kecil. Itu nggak berubah menjadi satu material yang gimana-gimana gitu. Justru saya melihatnya itu growth-nya itu di bisnisnya gitu loh. Dari saya hanya mulai hand blender, baskom, timbangan yang cuman harganya 20 ribuan, sekarang saya punya industri kosmetik yang cukup diperhitungkan lah di Kota Malang ini ya, di Jawa Timur juga gitu. Menjadi sarana pembelajaran buat mahasiswa, itu udah pencapaian banget sih buat saya gitu. Bahkan mahasiswa yang dulunya saya ngajarnya ketika di kampus, sekarang Farmasi Brawijaya juga sudah mengirimkan mahasiswanya untuk ke tempat kami gitu loh, untuk belajar gimana sih bisnis kosmetik itu kayak gimana sih nyatanya seperti apa gitu. Itu bagi saya tuh udah pencapaian luar biasa sih, beyond material ya sebenarnya ya gitu. Sama pertambahan jumlah dari anak yatim yang kami bantu. Alhamdulillah sih sejauh ini perlahan-lahan kami tambah orang yang kita bantu. Cuman itu karyawan nggak tahu sih, itu saya pribadi. Jadi dari uang laba itu memang tercatatnya di neracanya memang ada tulisannya gitu. Cuman itu saya rupakan bentuk lain. Jadi saya investasikan di bentuk lain sih.
Harapannya semoga Aura Aquila bisa lebih membawa manfaat bagi banyak orang. Semakin banyak orang yang paham pentingnya menjaga kulit ya, terutama untuk orang yang kulitnya sensitif, itu akan menjadi bentuk preventif yang sangat-sangat cerdas dan juga baik ya, untuk kita bisa memilih bahan apapun yang kontak dengan tubuh kita. Jadi semoga orang bisa lebih aware tentang ini, karena harusnya Indonesia ke depan bisa lebih baik sih. Karena di luar negeri itu trennya sudah sangat amat meningkat untuk kebutuhan sabun natural. Insya Allah Indonesia masyarakatnya juga bisa lebih memahami tentang hal itu. Mungkin pesan buat sesama mompreneur, kekhawatiran kita semua itu sebenarnya valid kok. Kita khawatir tidak bisa menjalankan peran dengan baik sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pebisnis gitu ya. Cuman mungkin yang perlu dikuatkan lagi itu adalah bagaimana kita memprioritaskan amanah yang sudah dikasih sama Allah gitu. Tetap libatkan Allah dalam setiap keputusan. Insya Allah apapun itu, outcome-nya itu akan menjadi kebaikan buat semua. Saya Nabila, owner dari Aura Aquila. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.